Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua anak-anakku SMA Cakra Buana. Kembali bersama dengan Ibu Mila di Mapel Biologi. Anak-anakku sekalian, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan kalian. Kita saat ini sudah mencapai di level kelas 11. Biologi tetap bersama saya. Mari kita akan menyimak bab pertama. Biologi kelas 11. Anak-anakku sekalian, biologi di kelas 11, pada pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang sel. Nah, pada bagian ini kalian bisa menyimak salah satu tujuan pembelajaran atau goals yang akan saya harapkan bisa kalian capai. Di antaranya, dengan mempelajari sel, kalian mampu menjelaskan sel. Apakah itu sel, bagaimana struktur, komponen kimiawi, dan bagaimana sel bekerja secara fisiologis di dalam tubuh kita. Saya akan mengingatkan kembali terkait sel. Di kelas 10, kalian pernah mempelajari sel. Masih dengan saya di kelas 10? Masih ingat? Ya, kita mempelajari hakikat biologi. Salah satunya, struktur terkecil kehidupan. Diawali bagian terkecil, salah satu penciptaan Tuhan, sel. Nah, kita akan melihat di slide berikut ini. Ya, secara sistematis, bagian inilah yang akan kita pelajari di sel. Saya bacakan satu persatu. Disimak sambil saya membacakan, bersiap membuka buku kalian bab pertama. Sebagaimana Bu Mila membiasakan kalian, persiapkan alat tulis kalian, buka buku paket bab 1. Underline sekiranya ada kata ilmiah, kata penting yang saya ucapkan, underline segera. Mari. Ya, slide tersebut. Komponen kimiawi penyusun sel. Struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Ini adalah dua bagian komponen penting yang akan menjadi sasaran pembelajaran kita untuk bab sel. Pada materi ini, saya breakdown kembali, yaitu kegiatan sel sebagai unit struktural dan fungsional, mekanisme transport melalui membran. Kita akan bicara mekanisme transport by membran. Kemudian sintesis protein untuk menyusun, kemudian kita akan mempelajari bagaimana sel melakukan reproduksinya, dan tentunya di perjalanan kita akan mengagumi ternyata betapa besarnya Tuhan memberikan satu penciptaan dimulai dari terkecil, unit kehidupan terkecil, sel. Anak-anakku sekalian, perhatikan, terlampir ada dua gambar. Gambar tersebut, gambar ini tentunya kalian sudah pernah melihat gambar tersebut ketika kita bicara salah satu cabang biologi, bakteriologi. Pernah melihat amoeba dengan kaki-kaki pseudopodianya. Di sisi sebelahnya bunga. Bisa dibandingkan? Manakah yang termasuk uniseluler, manakah yang multiseluler? Konsep biologi kelas 10 mengantar kita untuk mempelajari bab pertama di kelas 11. Apa itu sel? Saya review sedikit. Apa yang dimaksud dengan uniseluler dan multiseluler? Apakah setiap makhluk hidup itu pasti tersusun sel? Bagaimana dengan virus? Kita sudah mempelajari virus, virologi. Apakah juga virus tersusun atas sel? Makhluk hidup dibagi menjadi dua kategori besar berdasarkan struktur selnya, uniseluler, multiseluler. Uni, sel tunggal, multi, bersel banyak. Nah, anak-anakku sekalian, dengan melihat slide ini tentunya saya akan memudahkan kalian dengan konsep. Ya, makhluk hidup dengan dua bagian besar, prokariotik, eukariotik. Prokariotik, dia tidak memiliki membran inti sel. Eukariotik, dia memiliki membran. Kemudian, di sini ada beberapa komponen kimiawi yang akan menyusun bagian sel. Organik,
anorganik, unsur makro dan unsur-unsur mikro. Senyawa organik. Senyawa-senyawa ini tentunya satu senyawa yang sudah familiar. Kalian pelajari juga mungkin di mapel kimia, ya. Di situ ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Kemudian ada lagi nanti ada asam nukleat. Asam nukleat kita mengenalnya dengan DNA dan RNA. Anorganik itu adalah salah satu komponen yang diperlukan namun berasal dari non-makhluk hidup atau yang tidak hidup. Air, gas, udara, garam-garam mineral. Kita akan pelajari satu persatu. Dibuka kembali bab buku kalian, komponen penyusun kimiawi sel. Ada di buku kalian ya nak? Mari bersama-sama. Karbohidrat dibedakan menjadi 3 bagian besar, mono, di, dan polisakarida. Yang membedakan adalah rantai karbonnya. Kemudian lemak dibedakan menjadi 3 juga. Ada lemak sederhana, ada lemak gabungan, dan ada turunan lemak. Kolesterol, steroid, itu bagian dari turunan lemak. Protein kita mengenal ada protein hewani, ada protein nabati. Seperti yang kalian sudah ketahui, protein hewani tentunya kalau yang kita merasa mengkonsumsi daging, ayam, telur, begitu ya. Protein tersebut adalah satu protein yang kompleks, golongan protein yang kompleks. Ada juga enzim. Kita mengenal enzim, ada protease, amilase. Biasanya kalau enzim diakhiri dengan kata ase. Hormon. Kita kenal dengan hormon ASI, air susu itu hormon prolaktin, hormon pertumbuhan, hormon reproduksi yang bekerja di tubuh kalian. Kemudian asam nukleat. Asam nukleat bagian dari salah satu komponen penurunan sifat. Kita sudah mempelajarinya di kelas 10 pada rangkaian cabang biologi. Nah, asam nukleat, kenal struktur tersebut? DNA dan RNA. Anak-anakku sekalian, penyusunan komponen kimiawi di dalam sel tentunya akan menjadi satu penjembatan untuk kita memasuki rangka kedua. Ya, kita akan memasuki kembali di sesi berikutnya struktur dan fungsi bagian sel. Di situ akan berkolaborasi bagaimana struktur dan komponen kimiawi pada satu struktur yang utuh. Kita akan bertemu di sesi berikutnya dengan struktur dan fungsi organel setiap sel. Sampai ketemu, persiapkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.